Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang toleransi yang ada di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kamu buka puasa sama apa nih? Nggak tahu, belum kepikiran mau buka puasa sama apa. Gimana kalau kita jajan dulu ke warung buat mikirin nanti kita mau jajan apa? Jadi kita batalin dulu aja. Boleh, yuk. Yuk kita ke warung aja yuk. Iya, makasih. Jadi kita beli nasi padang yuk. Boleh, tapi kita makan dulu ini. Iya, ayo kita habisin yuk. Toleransi dalam berpuasa berarti sikap saling menghormati antara orang yang menjalankan ibadah puasa dan orang yang tidak menjalankan ibadah puasa. Puasa merupakan ibadah yang bersifat pribadi dan menjadikan kewajiban bagi umat Islam sehingga harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tanpa paksaan, kita harus saling menghargai satu sama lain tanpa melihat suku, bangsa, ras, agama, serta budaya. Meskipun penuh dengan keberagaman, budaya Indonesia tetap dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Hey, aku ada berita loh. Ayo kita duduk, ayo kita lihat. Bapak Ibu saya tanya, Gitu ini ya. kata lainnya apa? Kok itu lagi debat apa ya? Debat penindasan agama. Belum Ini apa namanya? selesai juga ternyata. Apakah? Bapak Ibu saya tanya, agamanya itu yang menjadi pokok. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria? Menurut kamu kayak gimana? Menurut aku sih, kenapa sih perbedaan tersebut harus diperdebatkan kan ya? Iya. Seharusnya kan kita harus saling menghargai perbedaan tersebut kan? Iya benar. Apalagi kan agama mengajarkan hal yang baik bukan yang buruk-buruk kan? Iya, jadi seharusnya tidak perlu diperdebatkan hal yang seperti itu ya kan? Iya harus bicara dengan baik-baik dan harus bicara satu sama lain gitu kan? Iya, jadi tidak ada yang harus diperdebatkan sih sebenarnya. Saling menghargai berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki hak pendapat, perasaan, dan latar belakang yang berbeda, dan semua itu layak dihormati. Inti utama menghormati perbedaan pendapat, budaya, keyakinan, lalu sikap sopan dan tidak merendahkan orang lain, mau mendengarkan dan memahami sudut pandang orang lain, lalu menjaga perasaan dan hak sesama.
Di era digital, media sosial menjadi ruang interaksi masyarakat yang sangat luas dan beragam. Setiap orang bebas menyampaikan pendapat, namun kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Sikap toleransi di media sosial dapat diwujudkan dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian atau informasi bohong atau hoax yang dapat memicu konflik. Selain itu, menghargai perbedaan pendapat di kolom komentar menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap. Pesan positif dalam kehidupan sehari-hari, pesan positif dari toleransi beragama bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari dengan saling menghormati, lingkungan jadi lebih nyaman dan aman. Kita bisa bekerja sama tanpa rasa curiga, bisa berteman tanpa melihat perbedaan agama, dan bisa hidup berdampingan dengan damai. Toleransi membuat hubungan sosial lebih harmonis dan mencegah konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Toleransi menurut saya, bahkan toleransi beragama itu bukan tentang kenyamanan semua keyakinan, tapi tentang bagaimana kita saling menghormati di tengah perbedaan. Setiap orang punya hak untuk percaya dan beribadah sesuai agamanya. Ketika kita menghargai perbedaan itu, kita sedang belajar menjadi manusia yang dewasa, bijak, dan empati. Toleransi mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan ancaman tapi kenyataan yang harus diterima dan dijaga bersama. Harapan dan harapannya toleransi beragama tidak hanya jadi teori tapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti menjaga ucapan, menghargai ibadah orang lain, dan tidak memaksakan keyakinan. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita punya peran penting untuk menjadi contoh dalam menjaga kerukunan. Dengan toleransi, kita bisa mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan bersama.